balik badan gitu. Jadi pertama kali kita ngelihat anak sendiri balik badan tuh rasanya seneng banget sih gitu. Udah masih aktif nih, katanya si Olive ada kalung pakai dari asli nih kok. Iya. Seperti apa sih ceritanya? Itu kalungnya itu saya nggak tahu sih awal mulanya dia bikin. Jadi emang di kalungnya itu asinya dia sama ada rambutnya Biel. Jadi itu kayak buat memori aja sih, kenang-kenangan gitu. Dan Biel sendiri masih asi eksklusif sampai sekarang karena Ci Olive nggak mau lepas sampai mungkin 6 bulanan ke atas sih. Ada obrolan soal itu nggak sih, Bang? Apa itu? Kasih eksklusif ini antara kau dan sama Ci Olive? Obrolannya ya nggak ada sih karena memang Ci Olive yang mau kayak begitu. Cuman kan resikonya ya pasti dia kan nggak bisa menguruskan badan dulu dan lain-lain karena dia lebih prefer untuk ngasih asi eksklusif sama anak kita gitu. Dan menurut aku itu pengorbanan ibu yang luar biasa ya, kita harus support ya. Jangan kita malah jadinya nggak support sih. Alasan si Olive sendiri pakai kalung pakai asi apa sih kok, pertimbangan sampai berapa lama itu mempertahankan asi di kalung? Nggak tahu ya. Nanti kita tanya Ci Olive dulu ya. Emang ada tradisi nggak sih? Apa? Emang ada tradisi nggak sih di keluarga Koko seperti itu, barang-barang yang mungkin mereka sebagai kenangan? Enggak juga sih. Cuma itu memang ya terjadi natural aja sih. Udah kayak ngobrol sama sesepuh nggak sih kak, kayak baik atau enggak dibuat kalung gitu asi eksklusif? Sejauh ini tidak ada masalah, jadi ya sudah. Sudah berubahnya sih kok hidup koko sekarang, mungkin ada si kecil. Ya kalian bisa lihat sendiri lah bagaimana pembawaan gue sekarang. Karena kan kalau misalnya gue tidak mengingat gue punya anak dan gue punya istri, waktu kemarin gue nyamperin orang, nggak ada wartawan gue bawa. Dan nggak ada wartawan gue terima. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau tidak ada? Lebih wise nggak sih kak pembawaannya kebalikan dulu, maunya kayak pulang dulu. Apa? Kan karena udah jadi anak bapak. Wise itu nggak penting buat gue karena orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja, dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya sekali boleh lah. Masih baik loh. Bapak seperti apa nih? Bapak yang seperti apa, mungkin protektif nggak sih? Ya dengan adanya hal ini kan jadi pacarnya anak gue nanti kan mikir-mikir ya. Apalagi Gitu. anak cewek nih kok kayak deg-degan nggak sih Oh nanti iya. siapa yang ngapain? Nanti dia lihat jejak digital itu kan jadi paham itu si cowoknya anakku kan. Kalau enggak serius-serius amat mundur ya. Tapi sampai se apa protektif banget nggak sih, kayak sampai nggak mau juga nggak boleh? Oh enggak. Anak-anak bebas menentukan pilihan karena menurut aku anak itu kan titipan Tuhan, dia punya nature-nya sendiri. Tapi kalau jalannya dia agak salah, kita harus kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kasih tahu dengan baik-baik, kita harus bisa bersikap tegas sama si anak. Tapi kita nggak boleh ngedikte dia untuk jadi seperti apa yang saya mau gitu, enggak. Karena menurut aku anakku itu dia punya kehendak bebas yang juga dia harus jalanin. Tapi dapat pulang nggak sih kok sekarang mau ketemu anak gitu kalau Iya, ini mau pulang nih. Spesial apa sih kok yang udah dilakukan untuk Ci Olive dan anak? Hal spesial. Yang di situ. Saya nggak merasa pernah ngelakuin hal spesial sih, jadi gue bingung juga ya bro. Maksud gue dengan gue belajar jadi laki-laki yang lebih tanggung jawab dan pegang omongan, menurut aku itu udah jadi satu hal yang penting juga untuk aku kasih ke anakku kan. Karena laki itu kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, apanya mau kita pegang? Masa rambutnya? Iya kan? Masa bulu-bulunya? Udah ya? Apa? Bagi tugas. Satu-satu, nape? Nambah anak lagi enggak ya? Tanya Ci Olive yang mengandung soalnya. Nanti kalau ketemu Ci Olive lu wawancara aja. Oh, tapi jadi kado terindah nggak sih di tahun ini? Iya, kado terindah semua hal-hal yang terjadi dalam hidup gue di 2024 maupun masalah buat gue semua berkat. Tinggal kita tahu cara mengolahnya. kok bagi tugas sama Charlie seperti apa sih, baby blues nggak sih awal-awal? Enggak, Ci Olive nggak ada baby blues sama sekali. Nggak ada. Nanti Hah? Yang begadang sih. Oh, Ci Olive begadang, saya begadang gantian aja sih karena anak ini kan masih kadang-kadang suka bangun. Jadi kadang-kadang kalau aku biasanya malam belum tidur, aku yang nemenin. Nanti kalau aku udah tidur, Ci Olive bangun subuh-subuh. Karena kan masih ASI kan, jadi Ci Olive ngompat terus. Ada babysitter satu, tapi peran kita tetap keisi di situ karena babysitter perlu istirahat kan. Jadi pada saat babysitter istirahat ya kita yang jaga lah gitu. tapi gimana ke
Biasanya kita sweet ya. Udah. Cobalah. Bahasa Thai itu kan jadi kambing gitu. Sepertinya gimana sih Kak? Ada menanggapi bahasa yang Thai yang Oh, bahasa itu kan tergantung penafsiran yang ada di KBBI ya. Jadi kalau tidak menggunakan KBBI, kita kan menafsirkan subjektif ya menurut kita sendiri. Dan kalau itu terjadi harusnya dikonfirmasi kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Bukan mau tantang-tantang orang gitu kan, itu kan nggak bagus. Gitu. Udah tahu kejadian tol Cipularang belum? Oh ya tahu. Gimana kok melihatnya, Bang? Iya, saya turut berduka cita tuh dengan adanya kejadian itu kan, menurut aku itu suatu hal yang tidak kita hendaki dan itu cukup miris sih yang aku lihat. So far sih itu sih. Apalagi? Udah ya? ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan kepada Farhan setelah hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.